Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi setelah sekian lama ya kita tidak upload video tentang review-review HP bekas. Saya mohon maaf sekali karena memang setiap orang itu punya tahapannya sendiri ya. Kemarin tuh saya jual beli itu memang pada saat saya masih fase-fase kuliah, kemudian sekolah, kemudian sekarang pastinya memiliki karir pekerjaan masing-masing. Nah, dari awal saya merintis yang namanya jual beli HP itu, sebenarnya saya itu orangnya suka sekali jual-jualan. Sejak saya SD itu sudah memiliki kemampuan untuk berjualan, tapi jualannya juga sederhana lah, seperti jajan-jajan ciki, kemudian SS, pop es gitu. Yang mana entah dari mana itu saya suka banget jualan, kemudian menjualkan barang orang lain gitu. Setelah saya SD, kemudian SMP, SMA. Lah, dari waktu SMA itu saya SMP dan SMA itu alhamdulillah di asrama ya. Jadi dari mulai kelas 7 SMP sampai kelas 3 SMA itu tidak memegang HP. Nah, biasanya anak-anak yang di asrama itu yang punya orang tua, kemudian ya semualah, itu setiap bulan pasti memiliki sangu itu apa ya, sangu bulanan, jatah dari orang tua. Itu saya kumpulkan untuk apa? Untuk mencari dan membeli handphone, yang mana dulu ketika saya SD itu nggak ada yang namanya Android, Asia, Nokia, pasti ya kita nostalgia lah tentang itu. Nggak ada yang namanya WA, nggak ada yang namanya, dulu itu pakai SMS, kemudian BBM, yang BlackBerry kok apa namanya lali aku. 2000 years later. Setelah itu saya menabung dari sejak MTS, kemudian SMA, kemudian ternyata sudah keluarlah HP-HP Android, mulai dari J1 S ataupun HP-HP Samsung yang kecil-kecil itu ya segini. Nah, sekarang sudah besar-besar, bahkan ada tab, ada apa aja. Perkembangan dunia ini sangat cepat sekali. Kemudian setelah saya meranjak ke SMA itu saya berkeinginan untuk membeli HP. Di sini saya membeli HP juga pertama kali di Facebook. Nah, jadi Facebook ini sebuah media sosial yang menurut saya media sosial yang sangat penting ya. Kalau dulu zaman saya SMP dan SD itu mungkin dibuat orang-orang untuk membuat grup, membuat status bucin, itu banyak sekali. Namun sekarang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang pebisnis. Nah, kalian yang suka bisnis itu bisa kalian manfaatkan untuk menjual barang. Yang penting jangan sampai kita itu saling menipu, kemudian membohongi satu sama lain, karena itu suatu perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, sekarang Facebook ada marketplace, kemudian ada grup-grup juga, yang mana satu grup itu ada beberapa ribu orang. Nah, seperti saya ini bergabung ke grup, mungkin kalau Anda rumahnya Malang, grup jual beli HP area Malang dan sekitarnya, atau mungkin kalau rumah kalian ada di Surabaya, grup jual beli HP area Surabaya dan sekitarnya, dan lain-lain. Cobalah kalian buka Facebook. Yang nggak punya Facebook ya berarti Anda harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian kalian klik di pencarian jual beli HP di daerah kalian masing-masing. Kemudian di situ banyak sekali, satu grup itu beribu-ribu orangnya. Nah, andai kata satu grup itu 200.000 orang. Kalau kalian mencari HP apa ya nggak mudah. Kemudian Anda apabila menjual HP apa itu tidak suatu hal yang mudah. Kemudian setelah saya SMA
kemudian beli HP, saya belinya juga di Facebook, tidak di counter. Karena mungkin ya counter itu kalau nggak sesama orang yang kenal itu mungkin kita nggak akan mendapatkan diskon lebih gitu ya. Mungkin ada kata-kata diskon 200.000, 400.000 itu sesuai, bener memang. Tapi kalau kita punya orang dalam itu bisa lebih rendah lagi harganya gitu. Bahkan sampai 600, diskon sampai 800 seperti itu. Jadi seperti itu saya pertama kali membeli HP itu HP Samsung J7 Plus yang mana dulu harganya itu 3 jutaan. Saya menabung, saya beli itu, saya beli di Facebook, tapi dalam keadaan baru, jadi masih dalam keadaan segel. Dari Facebook itu saya COD, kemudian saya suruh, namanya dulu saya juga ngasih di pondok ya, jadi penjualnya saya suruh ke pondok, saya pinjam HP teman saya untuk istilahnya Ahmad lah, Ahmad saya pinjam HP kamu untuk membeli HP ini COD di Facebook gitu. Kemudian penjualnya saya suruh untuk ke pondok, kemudian saya cek, oh ternyata memang masih segel pabrik, ada plastik-plastiknya. Kemudian saya unboxing, saya cek, ternyata ya alhamdulillah yang namanya HP baru ya pastinya masih baru, masih bagus gitu. Nah itu mungkin cerita-cerita yang awal saya mempunyai HP Android. Kemudian setelah saya pakai lama, tapi pada saat itu saya masih di pondok dan itu tetap tidak boleh bawa HP aslinya. Berhubung saya dulu itu adalah seorang pengurus gitu ya, jadi mungkin beda sama anak-anak yang baru-baru mondok gitu, pastinya beda perlakuannya. Jadi saya menjadi pengurus, kemudian saya sudah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, saya punya HP, kemudian saya PKL, saya ngajar di sekolahan. Kemudian setelah itu ya pernah saja HP saya itu hilang. Pasti di sini yang anak pondok barangnya itu suatu hal yang lumrah kalau di lingkungan pondok ya. Mungkin sandalnya yang hilang, uangnya yang hilang, ataupun apapun yang hilang. Apalagi ini handphone adalah suatu benda yang mungkin nilainya itu adalah wow, adalah nilai itu tinggi. Karena saya dulu beli itu seharga 3 jutaan, jadi ya mahal lah. Ketika itu pernah suatu saat HP saya hilang. Kemudian saya mencoba berbagai macam cara sehingga mungkin gak sampai 1 minggu itu alhamdulillah HP saya ketemu. Yang pertama ya pastinya kalau kalian mungkin mau minta penjelasan dari bagaimana cara mengecek ataupun bagaimana cara mengecek HP Anda yang hilang ketika itu atau jatuh atau dicuri teman, itu bisa kalian cari lokasinya itu menggunakan Google. Apabila kalian ingin penjelasannya, komen saja. Insya Allah setelah video-video ini akan saya buatkan bagaimana caranya supaya bisa mungkin menjadi edukasi kalian apabila suatu saat ya naudzubillah suatu saat Anda kehilangan handphone ataupun yang lainnya. Android dan iPhone ataupun yang lainnya itu memang beda-beda keketatannya. Kalau Android walaupun iPhone juga, kalau di dalamnya itu ada email kalian itu bisa dilacak keberadaannya. Dulu saya seperti itu, saya lacak, kemudian ternyata ya pastinya yang ngambil tidak jauh dari lingkungan pondok itu sendiri. Memang hati-hati ya, saya juga tidak bisa mensalahkan karena memang di pondok itu tidak boleh bawa HP, tak bisa yang bawa HP. Tapi memang beda ya kalau pengurus, ya, dimaklumi saja. Jadi seperti itu. Saya ketika pertama kali mengenal dunia Facebook dan pertama kali itu juga saya membeli HP di Facebook. Yang selanjutnya mungkin dapat saya ceritakan
di part-part selanjutnya ya, kalian share, kalian like, kalian komen mau dibuatkan pengalaman apa lagi. Masih banyak sekali, mungkin ini akan menjadi part yang pertama dalam perkenalan saya menuju seseorang yang suka sekali dengan dunia handphone. Memang HP itu kalau kalian jual beli seharinya itu bisa 200 lebih, 400 lebih. Itu bisa kalau kalian semangat. Bahkan mengalahi orang-orang yang gajinya UMR. Tapi namanya juga berdagang, namanya juga jualan, terkadang ada laba, terkadang juga ada rugi. Dan laba itu jadikanlah sebuah ladang untuk beramal. Jangan hanya mencari laba kemudian tidak ingat kiri kanan gitu ya. Ketika Anda melakukan kerugian, jadikanlah kerugian kalian itu menjadi sebuah pengalaman, agar di pengalaman yang akan datang kalian gak sampai kejadian yang seperti itu lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kalau kepingin request video apa, pengalaman apa, mungkin part yang kedua akan saya buatkan lagi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like and comment mau request video apa, nanti saya buatkan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.